Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 18 mengenai pengauditan siklus penggajian dan personalia. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Siva Mirliana Eka Cayani, ada Khalifa Dukun Tami, Zafira Azara Oktaviani, Cynthia Aprilia Pramesti, Abdul Mugis, dan Robiatul Aulia. Selanjutnya akan saya serahkan ke Zafira. Saya Zafira Azhar Octavia, NPM 12 Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran. Yang pertama itu ada mengidentifikasi akun-akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua itu menjelaskan fungsi-fungsi bisnis dan dokumen serta catatan yang bersangkutan dalam siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga itu memahami pengendalian internal dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang keempat itu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Next. Yang terus ada perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya. Yang pertama itu, dalam penggajian hanya terdapat satu golongan transaksi. Penggajian hanya memiliki satu transaksi. Yang kedua itu, transaksi biasanya jauh lebih signifikan daripada saldo akun neraca yang bersangkutan. Yang ketiga itu, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Ketiga karakteristik tersebut dalam pengauditan penggajian, auditor biasanya menekankan pada pengujian pengendalian, pengujian substantif, golongan transaksi, dan prosedur analitis. Yang di sini saya akan menjelaskan akun-akun dan transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Keseluruhan pengauditan atas siklus penggajian dan personalia adalah untuk menilai apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, kita bisa lihat sama-sama di tab 18 strip 1 akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu jika perusahaan belum membayar gaji karyawan di akhir periode, maka muncul akun biaya tenaga kerja langsung. Di debit dan utang gaji di kredit. Jika disertai potongan langsung dari perusahaan, maka muncul juga akun utang PPh. Yang kedua itu jika perusahaan sudah membayar gajinya berserta potongan, maka akunnya utang gaji dan utang PPh di debit dan kas di kredit. Nah, yang ketiga itu jika perusahaan belum menyetorkan pajak, maka muncul akun beban PPh di debit dan utang beban PPh, dan jika sudah dilakukan pembayaran pajak, maka utang beban di debit dan kas di kredit. Nah, fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan, siklus penggajian dan personalia diawali dengan pengangkatan karyawan atau pegawai dan diakhiri dengan pembayaran imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan dalam dan pembayaran kewajiban pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong kepada pemerintah dan institusi lainnya serta uang biaya tenaga kerja dan utang PPh karyawan. Di tahun 18 strip 1 ini ada golongan transaksi, akun fungsi, bisnis dan dokumen serta catatan yang bersangkutan untuk siklus penggajian dan personalia. Nah, di sini ada tabelnya, ada golongan transaksi, akun-akun, fungsi bisnis dan dokumen dan catatan. Nih, golongan transaksi itu ada penggajian. Akun-akunnya ada kas gaji semuanya, akun biaya yang berhubungan dengan imbalan jasa tenaga kerja, semua akun yang berhubungan dengan potongan atas pendapatan kotor tenaga kerja, semua akun utang yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, fungsi bisnisnya itu ada sumber daya manusia, dokumen dan catatan. Catatan tentang sumber daya manusia, formulir potongan wajib surat keputusan, dan penetapan tarif. Nah, yang kedua itu ada fungsi bisnisnya, pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji. Dokumennya itu catatan waktu kerja, kartu
per job file transaksi, penggajian jurnal penggajian, master file penggajian. Yang ketiga itu pembayaran gaji. Ada dokumen catatannya, ada bukti transfer dan cek rekonsiliasi bank akun gaji. Yang ketiga, ada yang keempat itu fungsi bisnisnya itu pembuatan bukti potongan PPh karyawan dan pembayaran PPh karyawan. Dokumen dan catatannya itu bukti pembayaran PPh karyawan. Nah, di sini ada bagian sumber daya manusia atau bagian personalia. Bagian ini merupakan sumber independen catatan untuk memeriksa secara internal informasi gaji dan utang dan upah upah, termasuk tambahan-tambahan dan penghapusan dari daftar gaji serta perubahan gaji atau upah dan potongan-potongan. Yang pertama itu ada catatan kepegawaian. Catatan pegawaian meliputi data seperti tanggal pengangkatan, data pribadi, pegawai atau karyawan, tingkat gaji atau upah, potongan-potongan wajib, evaluasi kinerja, dan pemberhentian sebagai pegawai. Yang kedua itu formulir potongan wajib. Formulir ini digunakan untuk memotong gaji atau upah yang bersifat wajib, seperti misalnya PPh karyawan yang dipotong perusahaan, potongan asuransi yang wajib diikuti karyawan termasuk asuransi kesehatan dan potongan untuk iuran sebagai anggota serikat pekerja. Yang ketiga itu ada surat keputusan penetapan gaji dan upah. Surat ini digunakan untuk menetapkan tingkat upah atau gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber informasi keputusan ini adalah kontrak kerja, otorisasi, dan oleh manajemen atau khusus untuk para pejabat perusahaan otorisasi oleh Dewan Komisaris. Saya Cynthia Aprilia, NPM 042 ingin menjelaskan tentang pencatatan waktu kinerja dan pembuatan daftar gaji atau upah. Yang pertama itu ada catatan waktu kerja. Catatan waktu kerja adalah dokumen yang menunjukkan waktu kerja pegawai sejak mulai hingga akhir bekerja setiap hari dengan total jumlah jam kerja seorang pegawai. Catatan waktu kerja bisa berupa kertas atau elektronik. Catatan waktu kerja biasa dikirim setiap hari Minggu. Yang selanjutnya ada kartu waktu per job, yaitu formulir yang menunjukkan untuk job di mana seorang pegawai bekerja pada suatu periode tertentu. Formula semacam ini digunakan hanya apabila pegawai bekerja pada job yang berbeda atau pada bagian yang berbeda. Selanjutnya ada file transaksi penggajian. File ini diproses dengan komputer yang mencakup seluruh transaksi dan informasi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi untuk suatu periode waktu tertentu, misal harian, mingguan, atau bulanan. File ini bisa digunakan untuk membuat catatan, daftar, dan laporan. Yang keempat ada jurnal penggajian atau daftar. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan biasanya mencakup nama, tanggal, jumlah pendapatan kotor dan pendapatan bersih, jumlah potongan-potongan, dan klarifikasi akun untuk setiap transaksi. Yang kelima ada master file penggajian. Master file penggajian ini adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian untuk setiap pegawai dan menyelenggarakan total upah yang dibayarkan kepada pegawai sampai saat ini dalam suatu tahun tertentu. Selanjutnya ada pembayaran gaji atau upah. Pembayaran ini biasanya diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi atas jasa yang telah mereka lakukan kepada perusahaan. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan cek, tetapi sering dilakukan secara transfer kepada akun pribadi pegawai. Yang kedua ada rekonsiliasi akun bank penggajian. Rekonsiliasi bank secara independen penting dilakukan untuk semua akun kas di bank, termasuk akun bank yang disediakan khusus untuk membayar gaji atau upah pegawai. Untuk mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan, perusahaan bisa menyediakan suatu akun penggajian impres atau suatu akun penggajian terpisah dengan hanya menyediakan sejumlah kas yang tidak begitu besar. Selanjutnya ada pembuatan bukti potong PPh dan pembayaran pajak. Yang pertama ada bukti pemotongan PPh pasal 21. Perusahaan berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan karyawannya atau perusahaan merupakan wajib pungut. Besar pajak yang harus dibayar karyawan tergantung pada PKP masing-masing karyawan, yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP dikali tarif pajak yang berlaku. Yang kedua ada surat setoran pajak. Hasil
pemotongan pajak penghasilan karyawan bulanan selanjutnya disetorkan ke kantor pajak dengan disertai SSP atau surat setoran pajak selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya. Saya Khalifah Dwi Kuntami dengan NPM 07 ingin menjelaskan metodologi untuk perancangan pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan dikendalikan dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas untuk mengurangi pengaduan dan ketidakpuasan karyawan, serta menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Banyak audit yang hanya memiliki risiko minimal terjadinya kesalahan penyajian material, walaupun penggajian sering merupakan bagian yang signifikan dari total beban. Ada 3 hal kenapa hal ini terjadi. Yang pertama, karyawan pada umumnya akan protes kepada manajemen apabila dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Yang kedua, semua transaksi penggajian biasanya seragam dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diaudit oleh kantor pajak dalam rangka penetapan pajak penghasilan yang benar, sehingga perusahaan cenderung melaporkannya dalam jumlah yang benar. Memahami pengendalian internal, siklus penggajian, dan personalia. Dalam tabel 18.2 ikhtisar tujuan audit transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Tujuan audit transaksi yang pertama, pembayaran gaji atau upah hanya untuk pekerjaan yang benar-benar dikerjakan oleh pegawai yang ada atau keterjadian. Contoh pengendalian kuncinya, catatan waktu diberi tanda persetujuan oleh penyedia atau supervisor. Dan contoh pengujian pengendaliannya, periksa ada tidaknya tanda persetujuan dalam catatan waktu. Pengujian substantif transaksinya, review jurnal penggajian, buku besar catatan pendapatan pegawai yang menunjukkan jumlah besar atau tidak biasa. Next. Kemudian yang kedua, tujuan audit transaksinya, transaksi penggajian yang terjadi telah dibukukan atau kelengkapan. Pengendalian kuncinya, cek untuk pembayaran gaji, diberi nomor urut tercetak, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kemudian pengujian pengendaliannya, periksa keberurutan pemakaian cek gaji. Pengujian substantif transaksinya, rekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran di laporan bank gaji. Tujuan audit transaksi penggajian terbukakan adalah untuk jumlah waktu kerja sesungguhnya dan dengan tarif yang benar, dan potongan-potongan telah dihitung dengan tepat atau ketelitian. Pengendalian kunci, perhitungan dan jumlah yang diverifikasi secara internal, dan pengujian pengendaliannya, periksa petunjuk adanya verifikasi internal, dan pengujian substantif transaksinya, hitung ulang jam kerja dari catatan waktu. Tujuan audit transaksi penggajian telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file penggajian dan diikhtisarkan dengan benar atau posting dan pengikhtisaran. Contoh pengendalian kuncinya, isi master file penggajian, diverifikasi secara internal. Pengujian pengendaliannya, periksa petunjuk adanya verifikasi internal. Pengujian substantif transaksinya, ujilah ketelitian clerical dengan menjumlahkan jurnal penggajian dan menelusur posting ke buku besar dan ke master file penggajian. Tujuan audit transaksi penggajian telah digolongkan dengan benar atau penggolongan. Contoh pengendalian kuncinya, digunakan daftar akun chart of account yang memadai. Pengujian pengendaliannya, review daftar akun. Pengujian substantif transaksinya, bandingkan penggolongan dengan daftar akun atau buku pedoman prosedur.
Tujuan audit transaksi penggajian dicatat pada tanggal yang tepat atau saat. Pengendalian kunci prosedur mewajibkan pencatatan transaksi secepat mungkin setelah gaji dibayarkan. Pengujian pengendalian, periksa buku pedoman prosedur dan amati kapan pencatatan dilakukan. Kemudian pengujian substantif transaksi, bandingkan tanggal pencatatan dalam jurnal penggajian dengan tanggal cek atau bukti transfer dan catatan waktu. Berikut adalah penjelasan pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia untuk penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas yang membadai dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebih dan pembayaran kepada pegawai fiktif. Yang kedua, pengotorisasian yang tepat. Contohnya, ada bagian SDM yang berwenang untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja, perubahan tarif gaji atau upah, dan jumlah jam kerja setiap pegawai. Terutama jam kerja lembur harus mendapat otorisasi dari penyedia atau supervisor. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang sesuai tergantung pada sifat dari sistem penggajian. Catatan waktu kerja diperlukan untuk pegawai-pegawai yang dibayar gaji tetap bulanan. Untuk pegawai lainnya yang dibayar berdasarkan intensif atau yang lain dibutuhkan catatan yang berbeda. Saya Robiatul Aulia dengan NPM 121-2020-017. Di sini yang keempat itu pengawasan fisik atas aset dan catatan. Akses untuk terjadinya cek gaji tidak bertanda tangan harus dicegah. Cek harus ditandatangani oleh petugas yang ditetapkan perusahaan dan gaji harus dibayarkan oleh seseorang yang independen dari fungsi pembuatan daftar gaji dan fungsi pencatatan waktu. Semua cek yang tidak atau belum diambil pegawai yang berhak harus dikembalikan ke bagian keuangan untuk disetorkan kembali ke bank. Yang kelima, pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Perhitungan dalam daftar gaji harus disertifikasi secara independen termasuk dengan melakukan pembandingan antara base total dengan laporan ikhtisar. Salah seorang anggota manajemen atau petugas yang ditunjuk lainnya harus mereview hasil perhitungan gaji atau upah apabila terjadi kesalahan penyajian atau jumlah yang tidak lazim. Pemotongan pajak PPh 21 dan pembayaran ke kas negara. Di sini yang pertama itu ada pemotongan pajak PPh 21. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus memahami bagaimana perusahaan memotong gaji penghasilan. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan karyawan dan potongan lain tepat waktu. Auditor harus melakukan pengujian tentang kepatuhan klien dalam menaati kewajiban menyetorkan semua pemotongan atas penghasilan kotor karyawan yang telah dilakukannya. Pemotongan tersebut meliputi pemotongan PPh 21, dana pensiun pegawai, asuransi wajib, iuran serikat pekerja, dan sebagainya. Auditor dapat memastikan klien telah melakukan penyetoran hasil potongan yang benar secara tepat waktu dengan membandingkan pengeluaran kas dengan catatan gaji atau upah karyawan. Pertimbangan persediaan dan kecurangan penggajian. Auditor sering memperluas prosedur audit atas pengajian apabila penggajian pengaruhi penilaian persediaan secara signifikan atau ketika auditor khawatir tentang kemungkinan kecurangan dalam transaksi pengajian seperti kemungkinan adanya pegawai fiktif atau kecurangan dalam mengatur jumlah jam kerja. Yang pertama ini ada hubungan antara penggajian dengan penilaian persediaan. Apabila gaji merupakan bagian yang signifikan dalam persediaan, seperti yang sering dijumpai dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan konstruksi, penggolongan akun penggajian bisa berpengaruh secara material terhadap penilaian aset-aset, seperti barang dalam proses, barang jasa, dan konstruksi dalam proses. Apabila biaya tenaga kerja merupakan bagian yang material dalam penilaian persediaan, auditor harus menekankan pengujian pengendaliannya kepada ketepatan penggolongan transaksi penggajian. Konsistensi dari periode ke periode sangat penting karena akan mempermudah auditor menelusur kartu jam kerja atau bukti lain dari seorang pekerja untuk suatu job atau proses akuntansi yang mempengaruhi nilai persediaan.
Yang kedua, pengujian atas tenaga kerja fiktif. Pendistribusian gaji upah kepada pekerja fiktif sering terjadi karena akibat tetap dicantumkannya pegawai yang telah berhenti atau pensiun atau diberhentikan dalam daftar gaji. Biasanya orang yang menggagas kecurangan semacam ini adalah petugas pembuat daftar gaji, mandor, atau pihak lain. Untuk menguji ada atau tidaknya pegawai fiktif, auditor bisa menelusur dengan memilih sejumlah transaksi terbukukan dalam jurnal penggajian ke bagian sumber daya manusia untuk memastikan apakah pegawai benar-benar merupakan pegawai perusahaan pada periode yang diaudit. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Kecurangan dalam jam kerja terjadi ketika seorang pegawai melakukan jam kerja lebih dari jam atau hari kerja yang sesungguhnya. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah merekonsiliasi antara total jam kerja yang tidak dibayar sesuai dengan daftar gaji atau upah dengan suatu catatan independen tentang jam kerja, seperti misalnya catatan jam kerja yang terdapat di bagian produksi. Saya Abdul Mugis dengan NPM 1212020055. Metodologi untuk perencanaan pengujian rinci saldo. Dalam tahap pertama pengauditan, auditor menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi. Setelah menyelesaikan pengujian dan menilai kemungkinan terjadinya salah saji pada akun-akun laporan keuangan, selanjutnya auditor melaksanakan metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian tahap 1. Kebanyakan perusahaan pengidentifikasian risiko bisnis jarang dilakukan. Namun risiko bisnis klien bisa terjadi pada perusahaan yang memberi kompensasi yang kompleks pada para karyawannya, seperti adanya bonus dan opsi saham serta kompensasi lain. Auditor harus memahami kemungkinan terjadinya kejadian tersebut dan menentukan pengaruh potensial terhadap laporan keuangan, termasuk pengungkapan dalam catatan kaki. Menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren. Tahap 1. Risiko inheren yang berkaitan dengan semua tujuan audit saldo pada umumnya rendah. Risiko inheren kecurangan penggajian timbul karena sebagian besar transaksi menyangkut kas. Oleh karena itu, auditor sering memandang penting tujuan audit keterjadian. Selain itu, untuk perusahaan manufaktur dengan jumlah biaya tenaga kerja dibebankan ke persediaan, terdapat potensi salah menggolongkan antara biaya tenaga kerja dan persediaan. Sebagai bagian untuk memperoleh pemahaman tentang klien, auditor harus mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian yang kompleks. Di tabel ini terdapat prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, membandingkan saldo akun beban tenaga kerja, gaji, atau upah, dan lain-lain dengan tahun sebelumnya dengan penyesuaian untuk kenaikan tarif dan kenaikan volume. Kemungkinan kesalahan penyajian akun beban tenaga kerja. Yang kedua, membandingkan persentase beban tenaga kerja langsung terhadap penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian beban tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, membandingkan persentase beban komisi terhadap penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian beban komisi dan utang beban komisi. Yang keempat, membandingkan persentase beban pajak penghasilan karyawan terhadap beban gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajiannya, kesalahan beban pajak penghasilan karyawan dan utang pajak penghasilan karyawan. Yang kelima, membandingkan utang pajak penghasilan karyawan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian utang pajak penghasilan dengan karyawan dengan beban pajak penghasilan karyawan. Perancangan pelaksanaan pengujian rinci saldo untuk akun utang beban tahap 3. Verifikasi atas akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian disebut utang beban gaji. Apabila auditor sudah merasa puas bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jurnal penggajian dan pajak penghasilan karyawan dihitung dan dibayar dengan benar, maka pengujian rinci saldo tidak memakan banyak waktu. Ada dua tujuan utama saldo dalam pengujian utang-utang yang berkaitan dengan penggajian. Yang pertama, utang beban gaji dan utang-utang lain yang berkaitan dengan penggajian telah ditetapkan dalam jumlah yang benar, ketelitian.
Yang kedua, transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang tepat. Pisah batas. Kedua, tujuan tersebut untuk memastikan bahwa jumlah yang dilaporkan tidak kurang saji dan tidak ada kemungkinan kewajiban yang tidak dilaporkan. Saya Siva Merliana Kacani dengan NPM 036 akan menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dari tahap 3 ini. Yang pertama itu ada jumlah-jumlah yang dipotongkan dari penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong perusahaan tetapi belum disetor ke kantor pajak dapat diperiksa dengan membandingkan antara jumlah saldo dengan jurnal penggajian pajak penghasilan karyawan yang dibayar pada periode berikutnya dan pengeluaran kas pada periode berikutnya. Apabila pengendalian internal beroperasi dengan efektif, maka pengujian pisah batas dan ketelitian dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan prosedur-prosedur tersebut. Yang kedua itu ada utang beban gaji dan upah. Utang beban gaji dan upah timbul apabila upah pegawai untuk jam kerja pada hari-hari terakhir sebelum penutupan buku belum dibayar perusahaan sampai periode berikutnya. Contohnya itu seperti upah atas kerja lembur. Nah, pisah batas yang benar dan ketelitian penetapan utang gaji dan upah tergantung pada kebijakan perusahaan yang harus diikuti secara konsisten dari tahun ke tahun. Setelah auditor menentukan kebijakan perusahaan untuk menetapkan utang gaji atau upah dan mengetahui bahwa hal itu konsisten dengan tahun sebelumnya, maka prosedur yang tepat untuk menguji pisah batas dan ketelitian adalah dengan melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi atas perhitungan utang yang telah dilakukan klien. Yang ketiga ada utang beban komisi. Konsep yang sama digunakan untuk memeriksa utang gaji atau upah, tetapi penentuannya seringkali lebih sulit karena perusahaan sering membuat berbagai kesepakatan dengan pegawai bagian penjualan atau pegawai lain yang diberi komisi. Dalam memeriksa utang beban komisi, auditor harus memahami sifat dari komisi yang tertuang dalam perjanjian dan melakukan perhitungan sesuai dengan perjanjian tersebut. Nah, auditor itu dapat membandingkan metode perhitungan utang beban komisi dengan tahun sebelumnya. Yang keempat ada utang bonus. Bonus pada akhir tahun yang belum dibayarkan perusahaan dapat menjadi pos yang cukup besar sehingga tidak dicatatnya utang tersebut akan menjadi kesalahan penyajian material. Pemeriksaan yang dapat dilakukan auditor adalah membandingkan jumlah yang telah diotorisasi dalam notulen rapat Dewan Komisaris. Yang kelima, pengujian rinci saldo untuk akun-akun beban. Sejumlah akun dalam laporan laba rugi dipengaruhi oleh transaksi penggajian seperti beban gaji atau upah, beban komisi, beban bonus, dan beban tenaga kerja langsung atau contohnya seperti tunjangan. Auditor hanya perlu melakukan sedikit pengujian tambahan atas akun-akun laba rugi. Sejumlah akun laba rugi sering diuji pada siklus penggajian dan personalia seperti kompensasi staf, komisi, biaya pajak penghasilan karyawan, total gaji atau upah, dan tenaga kerja kontrak. Yang pertama ada kompensasi untuk para staf. Pengujian audit biasanya dilakukan dengan mendapatkan informasi dari notulen rapat Dewan Komisaris tentang daftar gaji yang disetujui dan membandingkannya dengan catatan pendapatan staf yang bersangkutan. Yang kedua ada komisi. Total beban komisi dapat diperiksa dengan mengalihkan tarif komisi untuk setiap tipe penjualan dengan jumlah penjualan pada kategori yang bersangkutan. Nah, jika informasi tersebut tidak tersedia, bisa dilakukan pengujian atas pembayaran komisi per tahun atau per bulan sejumlah pegawai bagian penjualan dan menelusur ke total pembayaran beban komisi. Yang keenam ada beban pajak penghasilan karyawan. Beban pajak penghasilan karyawan selama setahun dapat diuji dengan merekonsiliasi total beban gaji atau upah selama setahun. Total pajak karyawan dihitung ulang dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, perhitungan ini memakan waktu yang banyak apalagi bagi perusahaan yang akhir periodenya itu tidak sesuai dengan tahun kalender. Yang pertama itu contoh bebannya itu ada total gaji atau upah. Rekonsiliasi total beban gaji atau upah dapat digunakan untuk pengujian pajak penghasilan karyawan. Tujuannya itu untuk menentukan apakah transaksi penggajian telah dibebankan ke akun bukan gaji atau upah atau sama sekali tidak dicatat. Karena catatan pajak penghasilan dan penggajian diproses langsung dari master file penggajian, maka kemungkinan terjadi kesalahan penyajian. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi adalah cara terbaik untuk mengungkapkan kesalahan penyajian tersebut. Nah, yang kedua ada tenaga kerja kontrak. Untuk mengurangi beban tenaga
kerja. Banyak perusahaan mengadakan kontrak dengan organisasi dari luar untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan. Nah, biasanya itu dengan adanya tenaga kerja kontrak ini menimbulkan akun biaya jasa. Pengujian yang dapat dilakukan adalah membandingkan jumlah yang dibayarkan dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani. Yang terakhir ada tujuan penyajian dan pengungkapan. Sejumlah transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan program kompensasi untuk para eksekutif terkadang memerlukan pengungkapan berupa catatan kaki. Auditor bisa menggabungkan prosedur audit yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian rinci saldo untuk akun kewajiban dan beban. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.